Ya, shalom semuanya. Kali ini saya akan sampaikan siur tentang 3 tanda yang juga adalah mitzvah atau perintah yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki Yahudi. Agar ketiga tanda ini secara bergantian akan menjadi 2 saksi dalam hidup kesehariannya yang menunjukkan bahwa dia adalah benar Bnei Israel. Di dalam Torah ada 613 mitzvah atau perintah ilahi. Salah satu perintah yaitu perintah tefillin. Sama beratnya dengan gabungan dari semua perintah lainnya. Beginilah tertulis, itu akan menjadi tanda pada tanganmu dan peringatan di antara kedua matamu, sehingga Taurat Hasem ada di mulutmu. Keluaran 13 ayat 9. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memakai tefillin di lengan dan kepalanya, seolah-olah semua Taurat Hasem ada di mulutnya. Ros Hikot Tefillin. Selain itu, tefillin adalah salah satu dari 3 tanda sah yang harus melekat pada seorang Yahudi. Ketiga tanda tersebut adalah yang pertama tefillin, kedua brit milah atau sunat, dan yang ketiga adalah sabat. Di antara semua perintah, hanya 3 perintah inilah yang disebut tanda atau ot. Mengenai tefillin ada tertulis, kamu harus mengikatnya sebagai tanda di tanganmu. Devarim 6 ayat 8. Mengenai brit milah atau sunat ada tertulis, haruslah dikerat kulit katamu dan ini akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Bereshit 17 ayat 11. Mengenai sabat ada tertulis antara aku dan Bani Israel. Itu adalah tanda untuk selama-lamanya. Keluaran 13 ayat 17. Dari 3 perintah yang disebut sebagai tanda ini, setiap orang Yahudi atau seorang laki-laki Yahudi harus memiliki 2 tanda dari 3 ini untuk dijadikan sebagai 2 saksi bahwa dia adalah Bani Israel. Selama 6 hari kerja, ketika tanda sabat tidak ada, 2 tanda brit milah dan tefillin akan menjadi saksi baginya. Tetapi jika seseorang tidak memakai tefillin, dianggap bahwa dia hanya memiliki 1 saksi. Sedangkan Taurat mengatakan suatu masalah akan ditetapkan oleh 2 saksi. Devarim 19 ayat 15. Pada hari Sabat, bagaimanapun juga Sabat itu sendiri sudah menjadi tanda kedua dan seorang tidak perlu memakai tefillin karena brit milah atau sunat sudah melekat pada dirinya sebagai tanda. Sehingga pada saat hari Sabat, 2 tanda yaitu Sabat dan brit milah atau sunat lah yang akan menjadi saksinya. Senai Luchot Habrit 111 Resit Choma 189. Inilah sebabnya mengapa seorang Yahudi tidak memakai tefillin pada hari Sabat. Jika seseorang memakai tefillin pada hari Sabat, itu dianggap seolah-olah dia merendahkan hari Sabat. Dia menunjukkan bahwa dia tidak menganggap tanda Sabat sudah cukup. Menahot 33. Oleh karena itu, harus dilihat betapa pentingnya tefillin dan betapa hebatnya hukuman karena mengabaikannya. Namun, jika seseorang tidak memakai tefillinnya di tempat yang tepat, itu sama saja dengan tidak memakainya sama sekali. Selanjutnya, jika seseorang tidak memakai tefillin, dianggap bahwa dia tidak menundukkan 5 bagian utama tubuhnya kepada Tuhan. Kepala tefillin memiliki 4 rumah atau batang, yaitu kotak yang lebih besar sebenarnya dibagi menjadi 4 kotak yang lebih kecil, atau 4 kotak kecil yang menempel menjadi 1 kotak besar, ya. Jadi ada satu kotak itu ada 4 kotak-kotak kecil, kemudian dijadikan 1 sehingga itu menjadi 1 kotak besar. Nah, di dalam kotak-kotak masing-masing kotak ini sebenarnya terisi satu pasal, ya, dari 4 pasal berikut ini. Ya, yang pertama terisi pasal Sema, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, ya. Tentang mengucapkan kesatuan Tuhan yang Maha Esa, ya, Hasem Echad. Hasem Eloheinu, Hasem Echad. Kemudian yang kedua Vehaya, Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 21, ya. Mengungkapkan jaminan Tuhan kepada kita tentang hadiah yang akan mengikuti ketaatan kita terhadap ajaran Taurat dan peringatan pembalasan karena ketaatan kepada mereka. Di kotak kecil yang ketiga yaitu pasal Kades, Keluaran 13 ayat 1 sampai 10. Kewajiban orang Yahudi untuk selalu mengingat penebusan dari perbudakan Mesir. Kemudian di kotak kecil yang terakhir pasal Vehaya, Keluaran 13 ayat 11 sampai 16. Kewajiban setiap orang Yahudi untuk memberitahu anak-anaknya tentang hal ini. Tefillin tangan hanya memiliki 1 kotak dan di dalam kotak itu keempat pasal di atas ditulis pada 1 perkamen. Ada alasan penting mengapa tefillin kepala memiliki 4 kotak, sedangkan tefillin tangan hanya memiliki 1.
Ada 5 organ yang tidak berada di bawah kendali seseorang. Mereka adalah 2 mata, 2 telinga, dan hati. Ya, 2 mata, 2 telinga 4, dan tambah 1 hati 5. Telinga mendengar hal-hal yang tidak ingin didengar oleh seseorang. Ya, kita tidak mungkin lah. Ya, ada orang di sebelah ngomongin jahat, ngomongin hal-hal yang kurang bagus untuk didengar. Susah untuk kita untuk mengunci telinga kita sehingga omongan mereka tidak bisa kita dengar, ya. Tidak bisa, susah sekali, ya. Walaupun kita tidak senang untuk mendengar hal itu, tidak bisa kita berbuat apa-apa, ya. Kemudian mata ini melihat hal-hal yang tidak ingin dilihat oleh seseorang, ya. Kadang-kadang kita, aduh, tapi tidak bisa, kita sudah melihat, ya. Tidak bisa dicegah, ya. Kecuali kita sudah tahu, kita tutup mata sebelumnya, oke. Tapi tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak boleh dilihat, ternyata terlihat, dan itu sudah masuk dalam pikiran atau kita. Dan hati, ya, hati dapat timbul pikiran jahat yang juga tidak diinginkan oleh orang tersebut, karena pikiran jahat ini dapat menyebabkan perbuatan jahat. Nah, untuk menaklukkan 5 bagian tubuh inilah Tuhan memerintahkan memakai tefilin. 4 kotak di kepala tefilin sejajar dengan 4 organ di kepala, 2 telinga dan 2 mata. Oleh karena itu, kepala tefilin berfungsi untuk menundukkan organ-organ ini untuk melakukan perbuatan baik dan bukan dosa. Di tangan tefilin yang dikenakan di lengan kotak besarnya harus menghadap ke jantung. Jadi dia bagian kotak itu kita kalau pakai kan biasanya di tangan kiri. Nah, dia punya bagian kotak yang besar itu harus mengarah ke jantung kita. Jadi jangan menghadap ke depan, tetapi harus kita arahkan betul kotak besarnya itu mengarah ke jantung atau ke hati kita, ya. Karena Tuhan memerintahkan untuk menempatkan keempat pasal dalam satu kotak. Ini paralel dengan hati. Tuhan ingin kita hanya memiliki pikiran baik dan bukan pikiran jahat. Oleh karena itu, jika seseorang tidak melaksanakan perintah tefilin, seolah-olah dia tidak ingin menundukkan kelima organ ini kepada Tuhan. Chen Tov Bo. Demikian siur kita kali ini. Toda Rabba Ve Shalom.